Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul pentingnya gaya hidup yang halal dan baik. Gaya hidup yang halal dan baik ini bukan hanya sekedar tren, tetapi ini adalah bentuk perwujudan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah sebagian yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Shadaqallahul azim. Di dalam tafsirnya, Muhammad Khalil Shihab telah menjelaskan bahwa perintah untuk menjaga gaya hidup yang halal dan baik, mengonsumsi makanan yang halal dan baik ini bertujuan untuk seluruh umat manusia. Dikarenakan Allah mengatakan, wahai umat manusia, bukan hanya sekedar wahai orang-orang yang beriman. Jadi baik yang beriman maupun tidak diperintahkan oleh Allah untuk menjaga gaya hidup yang halal dan juga baik. Dalam hal makanan atau minuman, mengonsumsi sesuatu yang halal artinya makanan tersebut telah terhindar dari hal-hal yang haram menurut syariat Islam. Haram sendiri itu terbagi dua. Haram yang pertama adalah dari zatnya. Contohnya seperti babi ataupun bangkai yang memang sudah dari dalamnya, dari zatnya sendiri sudah haram menurut syariat Islam. Itu contoh yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah haram karena faktor dari luar. Jadi bisa saja kandungannya itu mungkin halal, kandungan dari produk tersebut halal, tapi ada faktor luar yang membuatnya menjadi haram. Contohnya kita mengambil barang tersebut namun tidak meminta izin kepada pemiliknya. Dengan kata lain kita mencurinya. Jadi walaupun barang tersebut halal, tapi karena kita mengambilnya dengan cara yang salah, mencuri, maka dia menjadi haram. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu baik atau thayyiban. Jadi bukan hanya sekedar memperhatikan halalnya saja, tapi kita juga harus perhatikan apakah itu baik bagi kita. Karena tidak semua yang halal itu berarti dia baik bagi kita. Ada sesuatu hal yang halal namun kurang baik untuk kita, karena halal sendiri itu ada beberapa macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Makruh inilah yang kita hindari, dikarenakan bisa saja mungkin contoh ada makanan, ada seseorang yang terkena penyakit sehingga dia terbatas untuk memakan sesuatu meskipun makanan tersebut halal, tapi ada kandungan yang membuatnya bisa saja penyakitnya itu menjadi kambuh atau malah menjadi parah, sehingga lebih baik dihindari walaupun hal tersebut halal. Jadi singkatnya, tidak semua yang baik kandungannya berarti sudah halal, dan begitu pun sebaliknya, tidak semua yang halal itu baik untuk kita gunakan. Ketika kita menerapkan gaya hidup yang halal dan baik ini tentunya memiliki banyak dampak dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari segi spiritual, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Semuanya akan berdampak positif apabila kita menerapkan gaya hidup yang halal dan baik ini. Adapun langkah-langkah yang bisa kita gunakan atau kita capai untuk bisa mencapai gaya hidup yang halal dan baik ini, dimulai dari yang pertama, kita pastikan makanan dan minuman kita itu sudah halal dan juga baik untuk kita konsumsi. Kemudian dari segi pakaian, kita gunakanlah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, tidak berlebih-lebihan dan juga menutup orang. Kemudian selanjutnya dari segi pekerjaan, kita hindari pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita terjerumus ke dalam pekerjaan atau melakukan sesuatu yang haram. Kemudian yang terakhir adalah kita senantiasa berinteraksi sosial dengan cara yang baik dan juga amanah dan jujur dan penuh dengan kasih sayang. Jika kita sudah menerapkan langkah-langkah ini, insya Allah kita akan dapat mencapai yang namanya gaya hidup yang halal dan juga baik sesuai dengan yang Allah telah perintahkan kepada kita, terutama kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era modern sekarang ini,
Tentunya tantangan untuk menerapkan gaya hidup ini semakin sulit dikarenakan banyak layanan dan juga produk yang menyebar di masyarakat yang tidak jelas apakah itu halal ataukah tidak. Maka dari itu kita harus semakin selektif dan bijak dalam memilih layanan dan produk tersebut. Kita sebagai umat yang cerdas, manusia yang cerdas, langkah yang dapat kita gunakan untuk membedakan hal ini adalah dengan memastikan produk atau layanan yang kita gunakan itu sudah tersertifikasi halal dari lembaga yang berwenang seperti BPOM MUI ataupun juga BPJPH. Apabila untuk bisa memastikan apakah barang tersebut sudah halal untuk kita konsumsi. Apabila kita telah melaksanakan semua ini, maka insya Allah kita akan dapat mewujudkan yang namanya gaya hidup yang halal dan juga baik. Marilah kita senantiasa menerapkan gaya hidup yang halal dan juga baik ini agar semoga kita semua bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah dalam hidup kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.